Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi dan lagi dengan Miss Syahnas ya di Math and Fun ya. Hari ini kita akan membahas soal AKM numerasi SMP 2021 yang berjudul data dan representasi ya. Seperti biasa, Miss Syahnas ambil soal-soalnya di www.pusmenjar.kemdikbud.go.id ya. Jadi kalian bisa langsung saja cek, bisa di sana ada soal-soalnya, ada juga simulasi AKM-nya ya. Oke, langsung saja. Sebelumnya kalian subscribe, like, and share, jangan lupa ya. Oke, ini ada 10 tipe soal ya. Yang pertama ya, ada diagram batang ya tentang penderita sembuh COVID-19 di negara ASEAN. Sejak Januari 2020, sejenis virus menimbulkan kegaduhan di provinsi Wuhan, Cina. Kemudian menyebar ke banyak negara. Diagram berikut merupakan data penderita yang sembuh dari wabah COVID-19 di beberapa negara ASEAN. Pertanyaannya, urutan negara-negara tersebut berdasarkan banyak penderita yang sembuh dilanjutkan dengan abjad nama negara secara meningkat. Ya, jadi intinya kita harus mengurutkan negara mana yang penderitanya sembuh ya, tapi meningkat. Meningkat itu dalam artian dari rendah ke tinggi ya. Jadi kita lihat yang sembuh ya, yang sembuh itu yang berwarna hitam ya. Kalau yang kuning ini yang penderitanya ya. Kita lihat ya, nih yang mana yang paling kecil? Oh, 0 ya nih, Thailand. Oh, berarti yang pertama si Thailand karena dia paling gak ada malah ya yang sembuh. Kemudian antara Brunei dan Kamboja nih sama-sama satu, tapi dilihat lagi kata dilanjutkan dengan abjad nama. Duluan B atau duluan K? Oh, tentuan kalau abjad duluan B ya, berarti Brunei yang nomor 2, Kamboja nomor 3, kemudian yang Filipina, selanjutnya yang Malaysia. Nih kita lihat ya, Thailand, Brunei, Kamboja, Filipina. Oke nih, udah cukup ya sebenarnya, kayak gitu aja udah. Nih jangan ganda kan udah lihat ya. Jadi jawaban C adalah yang paling sesuai ya, karena kita butuh waktu ya. Jadi kita cek aja nih, kita cekin satu-satu. Thailand, Brunei, itu sebenarnya kita pas kita cari Thailand sama Brunei ini cuman ini Thailand sama Brunei. Jalannya nggak ada Thailand, Brunei. Oke, langsung aja sebenarnya ya, kayak gitu ya anak ya. Selanjutnya tipe soal kedua ya, masih tentang penderita COVID-19 ya di negara ASEAN. Pertanyaannya, negara dengan rasio kesembuhan yang paling rendah. Nah ini soal kayak gini artinya soalnya isian ya. Rasio yang paling rendah kesembuhannya. Rasio itu artinya perbandingan. Jadi yang sembuh dibandingkan dengan yang menderita. Coba kalau kayak gini ya. Kalau Singapura cara mencari rasionya 131 per 385 nih, kira-kira nih sekitar 0,3 gitu ya. Indonesia 17 per 369 mungkin sekitar 0,0 berapa gitu ya. Kayak gitu ya nak ya. Seterusnya nih, yang mana yang paling rendah? Lihat, kita ambil aja nih, kita lihat ini ada yang 1 ya. Kira-kira besaran 1 ya atau 0 ini ya. Coba kalau kita cari Thailand ya, 1, 0 ya. 0 per 272. 0 dibagi angka itu menghasilkan 0. Misalnya tanya, besaran 0 atau besaran 0,3 atau besaran 0,003. Kalau dibandingkan ini misalnya 0,0001 misal. Besar yang mana antara 0,001 dengan 0 aja? Ya tetap besaran 0,0001 ya. Nah, jadi bisa kita pastikan bahwa yang paling kecil ya, paling rendah rasio kesembuhannya adalah Thailand. Ya, karena dia nilainya benar-benar 0, bukannya 0,00 berapa gitu ya, nak ya. Oke. Paham ya tipe soal kedua ya.
Tipe soal ketiga, ini ceritanya berkaitan sama sains ya kayaknya ya. Kita kan AKM itu bukan hanya soal-soal biasa, dia soalnya berkaitan sama sosial, ekonomi, kemudian sains ya, tentang kehidupan sehari-hari ya. Nih salah satu contoh sains nih. Pohon-pohon melepaskan air melalui daun-daunnya yang disebut transpirasi. Fakta iklim yang mempengaruhi transpirasi adalah intensitas penyinaran matahari, tekanan uap air di udara, suhu dan kecepatan angin. Transpirasi dari tubuh tanaman pada siang hari akan melebihi evaporasi dari permukaan air atau permukaan tanah. Sebaliknya, pada malam hari lebih sedikit dan bahkan tidak ada transpirasi. Tabel berikut menunjukkan kecepatan rata-rata air yang terlepas dari daun-daun pohon di sebuah taman pinggiran kota. Perhatikan juga gambar pohon yang tersedia. Nih ada tabel, ada gambar pohon ya. Ya. Pohon Grindelia kecepatan rata-rata air yang terlepasnya ya 29 ya dalam miligram per sentimeter persegi. Jadi setiap 1 cm pangkat 2 ya, sekecil gini misalnya ya. Nih dia rata-ratanya ngelepasin 29 gitu ya kecepatannya ya. Pohon Battle Brush 33, pohon oak gitu ya bacanya ya 42, pohon sycamore gini ya namanya ya 38 nih. Berdasarkan tabel tersebut pernyataan tentang ukuran pemusatan data yang benar. Nah, pemusatan data nih, pemusatan data itu ada 3 macam ya nak ya. Yang misalnya jelasin dulu. Ada yang namanya mean. Mean itu artinya nilai rata-rata. Ada namanya modus. Artinya nilai yang sering muncul atau nilai populer ya. Yang terakhir ada namanya median. Median ini artinya nilai tengah ya. Ya, maaf ya tulisan misalnya itu terlalu bagus ya. Nih ya. Nih, jadi ada 3 macam kalau ditanya ukuran pemusatan data. Ini rata-rata, ini berarti mean. Ini mean, ini median, ini modus ya. Nih, bagaimana cara mencarinya? Mungkin kalian udah ada yang pernah belajar ya. Misalnya nih contohnya saja. Misalnya ada data nilai ulangan matematika nih ya. Untuk 5 orang siswa misalnya. Misalnya nilai ulangan matematikanya ini bisa sekecilin dulu ya. Nah, bisa singkirin dulu ya. Nih nilainya misalnya 60, 70, 50, 70, 80. Ada 5 ya nih. Pertanyaannya bagaimana kita mencari berapakah ukuran pemusatan data nilai rata-rata? Ya, nih misalnya kita nyari nilai rata-rata dulu ya. Mencari nilai rata-rata adalah dengan cara menjumlahkan angka-angkanya. Jadi kita jumlahkan dulu ya. Ditambah 50, ditambah 70, ditambah 80, dibagi ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5 nih. Coba kita tambahkan. 130, 180, 250 ya. Bener ya? 250 tambah 80 berapa? 330 ya. 330 dibagi 5 berarti sekitar 66 ya. Nah, berarti nilai rata-ratanya 66. Pertanyaan kedua, nih berapa modusnya? Modusnya adalah nilai yang sering populer. Nih lihat nilai mana yang paling sering muncul nih, yang kayak selebritis nih. Oh 70 ya, karena 2 kali ya. Langsung aja 70, selesai. Yang terakhir median. Cara mencari median adalah kita harus mengurutkan dulu dari kecil ke besar angkanya. Jadi kita urutkan ya. Angkanya 50, 60, 70 ada dua kali keluar ya. Kemudian kita
Cari tengah-tengahnya. Ini kita coret zret. Nih dapat nih. Oke, jawabannya 70 ya. Paham ya, ini kalau soalnya kayak gini nih. Sekarang kita cari soal yang ini. Rata-rata air yang terlepas. Nah, berarti kita cari rata-rata ya. Kita cari semua ya. Cari mean dulu, mean. Cari mean berapa nih? 29 ditambah 33 ditambah 42 ditambah 38 dibagi berapa? Bagi 4 ya. Ya, coba kita tambahkan 29 ditambah 33 terus ditambah berapa lagi? Ditambah 42 ditambah 38 dapatlah 142 dibagi 4 ya, didapatkan 35,5. Nih kita lihat ya, yang mana ini salah, ini 34. Oh salah ya, berarti A sama B salah. Cari median. Median nilai yang sering muncul median tuh nilai tengah ya, salah, maaf. Yang paling kecil ke besar kita urutkan ya, 29 33 38 42. Coret. Nih ada 2 nih angka tengah nih, kalau dicoret semua habis dong. Makanya nih 2 ya. Kita tambahkan, kita bagi 2, 33 tambah 38 dibagi 2. Berapa? 71 dibagi 2. Didapatkanlah 35,5. Bener ya jawabannya C ya. Tapi kita cek juga ini sekalian ya, modus yang populer ada nggak nih yang berulang-ulang disebutin? Nggak ada. Jadi sebenarnya dia tidak ada salah juga ya, nomor D. Oke, paham ya? Misal selanjutkan tipe soal yang nomor 4. Ceritanya sama tapi kita lihat. Pak Jaya ingin mengajak keluarganya ya piknik ke taman yang segar dan cahaya matahari cukup. Menurut data dan gambar tersebut, taman manakah yang menjadi prioritas akan dipilih Pak Jaya? Nih, enaknya kalau ke taman itu yang apa ya, yang paling yang seger itu pohonnya atau yang kering? Ya otomatis yang seger ya. Yang seger itu artinya dia tingkat transpirasi tadi kan melepaskan air ya, tingkat melepaskan air, daun-daunnya itu melepasin air, artinya semakin besar kecepatannya artinya dia semakin banyak kan ngeluarin air. Nih, pohon apa yang paling cepet nih? Kalau dilihat angkanya ya, pohon oak ini yang 42 ya. Kita cari dulu nih, mungkin jawabannya kalau menurut misalnya C ya. Taman yang banyak pohon oak akan karena daunnya paling banyak melepaskan air. Benar, karena dia paling banyak melepasin air nih. Tapi kita lihat dulu jawaban A. Taman yang banyak pohon grindela karena daunnya paling sedikit. Grindela ya, kalau dia paling sedikit melepaskan air artinya nggak seger ya. Salah ya, nomor A ya. Bener dikit. Taman yang banyak pohon battle brush karena banyak menghasilkan angin. Enggak ya, yang menghasilkan angin malah yang paling banyak transpirasi ya. Taman yang banyak pohon sycamore karena pada terjadi transpirasi dan evaporasi. Lihat sycamore. Tidak ya, dia pokoknya yang enggak terlalu banyak ininya, yang paling banyak kalau mau kita pilih ya. Otomatis yang C ya, yang paling banyak pohon oaknya. Oke ya, lanjut ya. Ini sama ya ceritanya ya. Tempat apa nih? Berdasarkan tabel dan gambar tersebut, pernyataan yang benar bisa lebih dari satu. Tempat yang banyak pohon oak terasa lebih segar dibandingkan tempat yang banyak pohon grindela. Ini oak lebih segar daripada ini. Ya bener ya. Ini boleh lebih dari satu ya jawabnya ya. Misalnya kasih warna pink nih.
Tempat yang banyak pohon sycamore terasa lebih kering dibandingkan pohon bottle brush. Sycamore lebih kering dari bottle brush, bener nggak? Salah ya, keringan bottle brush ya daripada sycamore ya, karena lebih banyak air ini. Salah, nggak harus salah, nggak usah dicontreng. Nanti ya lihat, kita lanjutin ya. Dianjurkan lebih banyak menanam pohon oak daripada bottle brush. Ya iyalah ya, karena dia paling banyak ngeluarin air. Selanjutnya, malam hari terjadi transpirasi yang lebih baik daripada siang hari. Kita baca di sini. Nih. Transpirasi dari tubuh tanaman pada siang hari akan melebihi evaporasi dari permukaan air atau permukaan tanah. Sebaliknya pada malam hari lebih sedikit dan bahkan tidak ada transpirasi. Salah ya. Jadi transpirasi lebih baik ya Pak. Malahan lebih sedikit dan bahkan tidak terjadi ya katanya ya, tidak transpirasi. Berarti salah ya. Jadi yang benar pernyataan 1 dan 3. Lanjut. Nah, ini datanya itu diagram ya. Diagram apa ya? Ada diagram batang, sebenarnya satunya diagram garis ya. Ini namanya batang, ini namanya garis. Kita baca ya. Diagram berikut menunjukkan keadaan ketenagakerjaan Indonesia pada Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2019. Nih ya, tingkat pengangguran terbuka ya, berdasarkan jenis kelamin. Ya, berdasarkan persen ya ini ya. Agustus sampai dengan Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2019. Menurut Badan Pusat Statistik, yang dimaksud dengan pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 nomor 13, angkatan kerja berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Diagram garis menunjukkan rata-rata tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan perempuan dari Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2019. Jadi kalau yang diagram garis ini dia menunjukkan laki-laki sama perempuan ya. Tapi kalau batang dia terpisah ya. Yang ungu tua ini laki-laki ya, lihat gambarnya ya. Yang ungu muda ini yang perempuan ya. Ini kita lihat ya, ini masih berkaitan sama rata-rata atau mean ya. Kemudian median sama modus ya nak ya. Kita cek. Rata-rata tingkat pengangguran terbuka laki-laki dari Agustus sampai dengan Agustus 2015 sampai Agustus 2019 ada 5,06%. Coba kita cek yang laki-laki saja ya. Yang laki-laki artinya kita cari di sini. Yang laki-laki berarti ini aja nih 6,07. Nih ya, yang laki-laki ya kita tambahkan yang jadi rata-rata ya. Kita tambahkan ya, tambah dibagi 1 2 3 4 5. Coba 6,07 ya ditambah 5,07 kemudian 5,70 maksudnya ditambah 5,53 ditambah 5,40 ditambah 5,28 ya, dapatnya 27,98 dibagi 1 2 3 4 5 selama 5 tahun ya. Dibagi 5 didapatkan 5,596 atau kalau dibulatkan 5,6 gitu ya. Berarti ini 5,06, berarti ini salah berbeda ya. 5,06 sama 5,6. Ya, selanjutnya yang nomor B, rata-rata tingkat pengangguran mana nih? Yang perempuan ya sekarang, misalnya sapus ya. Kita cari yang perempuan, berarti yang warna ungu muda ya. Nih tambah ini, tambah ini, tambah yang ini, tambah yang ini, dibagi juga 5 ya. Kita tambahkan 6,37 ditambah 5,45 ditambah 5,44 ditambah 5,26 ditambah 5,23 dapatnya 27,75 ya.
27,75 dibagi 5. Ya, dibagi 5 dapatlah 5,55%. Oh, benar ya, langsung ya udah. Langsung aja. Ya. Paham ya? Jawabannya langsung dapat B. Kalau kalian mau cari juga nggak apa-apa, tapi kalau udah dapat udah yang ngabisin waktu ya, Nak ya. Lanjut nih sama ya ceritanya, tapi lihat. Joni seorang lulusan SMA. Pada saat itu Joni datang ke bursa tenaga kerja dan mendapatkan info tidak ada formasi tamatan SMA di semua perusahaan. Apa saran Anda yang paling logis untuk Joni? Ya, jadi dia tuh lulusan SMA, dia ke bursa tenaga kerja, tapi semua perusahaan tidak ada formasi untuk tamatan SMA ya. Sarannya seperti apa? Coba kita lihat ya. Joni mendatangi tempat pelatihan dan mendaftar untuk mengikuti pelatihan agar tumbuh jiwa kewirausahaan. Joni memutuskan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi swasta walaupun kesusahan membayar biaya kuliah. Joni menganggur dulu sambil menunggu info berikutnya dari bursa tenaga kerja dan yang akan diadakan tahun depan. Joni berencana ikut program transmigrasi ke luar pulau yang akan diberangkatkan. Aduh, ini kayaknya ini nggak jelas ya. Ya, jadi yang paling logis adalah Joni mendatangi tempat pelatihan dan mendaftar untuk mengikuti pelatihan agar tumbuh jiwa kewirausahaan. Ya, jadi mungkin yang paling logis dia ikuti pelatihan dulu ya. Bisa selanjutin. Nih, diagram yang sama ya, Nak ya. Tapi ini apa nih? Dengan melihat diagram tersebut, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Pernyataan pertama, angkatan kerja pada tahun berikutnya semakin bertambah sehingga pengangguran berkurang. Angkatan kerja pada tahun berikutnya. Coba lihat ya. Ini banyaknya angkatan kerja ya, Nak ya. Nih, sehingga pengangguran berkurang. Kalau semakin bertambah artinya pengangguran semakin banyak ya. Berarti ini salah ya, gitu aja. Masa kalau angkatan kerjanya bertambah, penganggurannya jadi berkurang? Kebalik ya. Pengangguran akan cenderung menurun baik laki-laki maupun perempuan pada tahun berikutnya. Coba lihat. Akan cenderung menurun, kita lihat ya. Dari 6,14 ke 5, ini kita lihat. Ini dulu ya, kita analisis ya. 5,5 nurun. Nurun lagi nih, grafiknya nurun nih. Artinya tahun selanjutnya akan semakin menurun kalau berdasarkan grafik. Ya, benar ya. Usaha industri rumah tangga buka cabang baru dan menjamur di mana pada tahun berikutnya. Apakah ada yang bilang tentang usaha industri rumah tangga di sini? Sepertinya tidak ada ya. Jadi jawabannya salah ya, karena nggak ada dia bilang industri apa ini. Tingkat pengangguran terbuka perempuan semakin menurun karena laki-laki banyak bekerja pada tahun berikutnya. Coba kita lihat. Tingkat pengangguran terbuka semakin menurun karena laki-laki banyak bekerja. Coba kita lihat menurun enggak ya? Menurun enggak di sini? Ini menurun terus ya. Oke. Memang sih semakin menurun ya setiap tahun ya yang perempuan ya. Alasannya karena laki-laki banyak bekerja pada tahun berikutnya. Coba kita lihat. Oke, laki-laki juga menurun ya. Jadi kira-kira benar ya. Oke, sip. Oke, jadi dibutuhkan penalaran ya, Nak ya, kita dalam menjawab soal-soal AKM ini ya. 2 soal lagi ya. Nih, perhatikan tabel perkembangan berat badan janin dan ibu hamil selama kehamilan ya. Jadi ini ada tabel nih 8-9 minggu, berat badan janin 1 gram, rata-rata tingginya 4 cm, pertambahan berat ibu 0,5 gitu ya. Seorang ibu hamil memeriksakan dirinya ke puskesmas tanggal 5 Januari 2020 ya. Mohon maaf ya, ini salah 2020 ya. Berat ibu hamil 45 kg dan kehamilan 11-12 minggu. Jadi 11-12 minggu ya. Dia beratnya 45 kg ya. 19 Maret nih, awalnya 5 Januari ke 19 Maret kira-kira sekitar 10-11 minggu ya.
dari awal ya. Jadi ini kan 5 Januari ya. Nih, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kira-kira di sini ya dia ya. Tanggalnya yang apa namanya? Sekitar tanggal 19 Maret ya. 2 bulan setengah gitu ya. Ya, kita lihat. Kita lihat benar atau salah ya. Berat badan ibu hamil tanggal 19 Maret kurang dari berat badan ibu hamil yang ideal nih. Beratnya harus bertambah 5,1 kilo nih. Awalnya 1,1 kilo nambahnya. Jadi 5,1 kilo. Sedangkan dia di tanggal ini 45 kilo, di tanggal ini tetap 45, artinya tidak ada penambahan ya. Jadi dia memang kurang dari berat badan ibu hamil ideal ya, jadi benar. Kemudian tanggal 19 Maret berat badan ibu hamil minimal 50 kilo dan berat badan jadi minimal 465 gram. Coba kita cek dari tanggal ini ke sini pertambahan berat badan ibu harus berapa? Oh, pertambahannya dari 1,1 jadi 5,1, itu 5 kilo ya. Artinya kalau ibunya 45 kilo awalnya nih, seharusnya sudah nambah 5 kilo, harus jadi 50, bener ya. Dan berat badan jadi minimal 45, bener ya. Rata-rata berat badannya gini. Sip, bener nih yang ini juga. Ini selanjutnya, tanggal 19 Maret berat badan jadi bertambah 310 gram dan tinggi badan jadi bertambah. Lihat bertambah tuh artinya dari awal dia periksa sampai ini 15 ke 485 itu 470 gram ya, bukan yang 310 gram ya. Tingginya bertambah berapa nih? Sekitar 21. Ini salah ya. Ini salah ya. Tinggi badan janin bertambah 14 cm. Bener nggak dari sini ke sini 14 cm? Dan beratnya bertambah 195. Salah ya. Oke, nambahnya malah harusnya 370 ya, nah ya. Oke, ini tipe soal 9. Kemudian soal terakhir. Sama ya ceritanya ya. Apa saran yang paling logis yang akan diterima ibu hamil dari dokter di puskesmas? Nah, jadi dia ngelihat kondisi ibu hamil ini kayaknya dia kurang gizi ya, bagaimana ya, kurang pertambahan berat badan ya. Seharusnya kan nambah 5 kilo ya seharusnya. Kira-kira saran yang paling logis itu apa? Kita baca ya. Silakan ibu olahraga lari. Boleh minum minuman apa saja dan sedikit saja istirahat. Waduh, ini ngajak cepet melahirkan kayaknya ya. Berat badan ibu melampaui berat badan ideal ibu hamil. Ibu harus menghindari makanan pedas. Wah, ini malah kurang ya dok. Ini salah. Ibu hamil harus rajin makan ikan laut, minum susu, dan rutin cek kesehatan. Ini bagus juga ya. Yang D coba, ibu hamil di rumah saja karena mengalami stres dan tidak usah dulu cek kesehatan. Waduh, kok ditambah stres nih kalau dibilangin kayak gini ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C ya. Oke, ya udah 10 tipe soal nih ya. Semoga bermanfaat ya. Selamat mengikuti kegiatan AKM ya. Semoga sesuai dengan harapan ya. Bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.